Baik, untuk sekarang yaitu ada Undang-Undang Reformasi Kebangkrutan tahun 1978. Nah, di sini kemampuan untuk melakukan pembayaran tepat waktu itu disebut sebagai insolvensi ekuitas. Nah, memiliki total utang yang melebihi nilai wajar total aset itu disebut sebagai insolvensi kebangkrutan. Nah, sebelum tahun 98, Undang-Undang Pemerintahan Negara bagian mengatur proses kepailitan. Itu merupakan sebuah undang-undang federal yang menggantikan Undang-Undang Negara Bagian. Nah, Undang-Undang Kepailitan tahun 98 dan berbagai amandemennya ini dicabut ketika Kongres memperlakukan Kitab Undang-Undang Amerika Serikat, Undang-Undang Reformasi Kepailitan tahun 78 yang mencerminkan keseluruhan Undang-Undang Kepailitan dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober tahun 79. Nah, undang-undang di tahun 78 itu menetapkan undang-undang kepailitan yang komprehensif serta hakim kepailitan dan pengadilan kepailitan yang baru. Nah, undang-undang ini telah diamandemen beberapa kali sejak diberlakukan terakhir kali pada tahun 2005. Nah, hal ini baru berlaku efektif pada Oktober tahun 2005, yaitu Undang-Undang Pencegahan Penyalahgunaan Kepailitan dan Perlindungan Konsumen atau PAPCPA itu mendapat banyak perhatian karena ketentuan-ketentuannya yang mempersulit debitur perorangan untuk menyalahgunakan semangat di balik ketentuan kepailitan. Nah, PAPCPA ini juga berdampak pada bisnis, terutama melalui pembatasan jangka waktu yang diberikan untuk eksklusivitas rencana dalam kepailitan. Nah, berdasarkan aturan saat ini, perusahaan debitur yang mengajukan kebangkrutan memiliki waktu 120 hari untuk mengajukan rencana reorganisasi ke pengadilan untuk mendapatkan persetujuan. Nah, selama waktu ini tidak pihak lain seperti kreditor yang dapat menyerahkan rencana ke pengadilan. Sebelum berlakunya BAPCPA, perusahaan debitur dapat berulang kali meminta perpanjangan masa eksklusivitas, tetapi BAPCPA ini membatasi masa eksklusivitas hingga maksimum 8-9 bulan. Nah, hal ini dapat mempercepat proses dan kemungkinan kreditor untuk mendapatkan kembali lebih banyak uang mereka karena perusahaan debitur tidak dapat menunda proses penyusunan rencana tanpa batas waktu. Nah, perubahan lainnya itu debitur retail kini hanya memiliki waktu 120 hari untuk menerima atau menolak sewa seperti non-hunian yang belum kadaluarsa dengan perpanjangan maksimum 90 hari. Nah, perpanjangan ini tuh dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pemilik properti. Nah, Undang-Undang Kepailitan itu memfasilitasi keringanan utang bagi individu dan perusahaan melalui berbagai ketentuan yang disebut pada Undang-Undang Kepailitan. Nah, tujuan Undang-Undang Kepailitan ini itu merupakan untuk melindungi kepentingan kreditor, memastikan distribusi aset yang adil dalam penyelesaian kewajiban, dan memberikan awal yang baru bagi debitur. Nah, setelah debitur melunasi utangnya melalui proses kepailitan, debitur itu dapat mulai hidup baru tanpa ancaman tindakan hukum dan agen penagihan yang terus-menerus menghantuinya. Nah, berikut contoh ilustrasi kasus likuidasi bagian peringkat klaim. Nah, contohnya di sini ada Chem Corporation itu mengalami kerugian operasional yang besar di tahun 2016 dan paruh pertama di tahun 2017. Nah, pada bulan Juli 2017, utang usahanya itu telah jatuh tempo dan piutang usahanya telah dijaminkan untuk menutupi pinjaman bank yang gagal. Nah, para kreditur Chem itu bersedia memberikan kredit tambahan atau mengubah perjanjian pinjaman. Nah, ketentuan pinjaman mereka ini pada tanggal 1 Agustus juga Chem mengajukan petisi sukarela untuk keringanan. Nah, berikut contoh dari peringkat klaim ini sendiri, yaitu ini ada saya mengamankan klaim. Di sini klaim yang dijamin oleh hak gade yang sah. Lalu bagian kedua itu ada klaim prioritas tanpa jaminan. Di sini ada beberapa klaim. Contoh di sini ada biaya administrasi yang dikeluarkan dalam rangka pemeliharaan dan likuidasi harta warisan, termasuk biaya wali amanat dan biaya hukum, juga biaya akuntansi. Yang kedua, klaim yang terjadi antara tanggal pengajuan petisi tidak sukarela dan tanggal penunjukan wali amanat sementara ditunjuk, dan sebagainya.
Lalu yang pada bagian ketiga ini ada klaim non prioritas tanpa jaminan. Contoh di sini ada nomor 1 tuh klaim yang diizinkan diajukan tepat waktu, klaim yang diizinkan jika bukti klaimnya yang diajukan itu terlambat. Yang ketiga, klaim yang diperbolehkan dengan catatan ini ada jaminan ataupun tanpa jaminan. Nah, ini tuh untuk denda, penalti, atau penyitaan. Nah, tuntutan hukuman yang timbul dari perintah pembebasan atau pengangkatan wali amanat dan sebagainya. Lalu yang keempat, ini ada klaim pemegang saham. Di sini aset yang tersisa dikembalikan ke perusahaan debitur atau pemegang sahamnya. Terus ada pernyataan urusan. Di sini tugas wali amanat itu dapat mencakup pengajuan laporan keuangan kepada pengadilan kepailitan. Nah, laporan ini tuh merupakan dokumen hukum yang disiapkan untuk pengadilan kepailitan. Nah, laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan yang menekankan nilai likuidasi dan memberikan informasi yang relevan bagi wali amanat dalam likuidasi perusahaan debitur. Laporan ini juga memberikan informasi yang mungkin berguna bagi kreditor dan pengadilan lainnya. Nah, laporan keuangan ini disusun pada tanggal tertentu dan menunjukkan informasi neraca. Aset diukur pada nilai realisasi bersih yang diharapkan dan diklasifikasikan berdasarkan ketersediaan untuk kreditur yang dijamin penuh, dijamin sebagian, prioritas, dan tidak dijamin. Nah, kewajiban ini diklasifikasikan sebagai prioritas yang dijamin dijamin penuh, dijamin sebagian, dan tidak dijamin. Penilaian biasa di situ dicantumkan dalam laporan untuk tujuan referensi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai likuidasi yang berurusan mengenai pernyataan urusan, yang dimana tugas wali amanat itu dapat mencakup pengajuan laporan keuangan kepada pengadilan kepailitan. Nah, laporan ini itu juga merupakan dokumen hukum yang disiapkan untuk pengadilan kepailitan. Nah, laporan keuangan ini itu merupakan laporan keuangan yang menekankan nilai likuidasi dan memberikan informasi yang relevan bagi wali amanat dalam melikuidasi perusahaan debitur. Dan juga laporan keuangan itu juga disusun pada tanggal tertentu dan menunjukkan informasi neraca. Nah, aset diukur pada nilai realisasi bersih yang diharapkan dan diklasifikasikan berdasarkan ketersediaan untuk kreditur yang dijamin penuh, dijamin sebagian, prioritas, dan juga tidak dijamin. Kewajiban itu diklasifikasikan sebagai prioritas, dijamin penuh, dijamin sebagian, dan tidak dijamin. Penilaian biaya historis akan dicantumkan dalam laporan untuk tujuan referensi. Nah, pernyataan realisasi dan likuidasi adalah pernyataan aktivitas yang menunjukkan kemajuan menuju likuidasi harta debitur. Nah, pernyataan ini juga dia menginformasikan kepada pengadilan kepailitan dan kreditor yang berkepentingan tentang pencapaian wali amanat tersebut. Di sini ada contoh dari perusahaan CAM yang pada laporan neracanya di tanggal 1 Agustus 2017, yang dimana aktifannya ada aset lancar, itu ada uang tunai atau kas sebesar 3.000, surat berharga yang dapat diperdagangkan atau di pasar itu 7.000, piutang usaha itu dikurangi dengan estimasi piutang tak tertagih sebesar 25.000, persediaan 50.000, dan biaya dibayar di muka itu 4.000, sehingga totalnya ada 89.000. Lalu di aset jangka panjang itu tanahnya ada 15.000, bangunan bersihnya ada 40.000, peralatan bersihnya ada 30.000, aset tidak berwujudnya ada 6.000. Sehingga di total ada 91.000 dan total asetnya ada 180.000. Lalu di kewajiban dan ekuitas pemegang saham itu di kewajiban lancar terdapat ada akun hutang sebesar 65.000, upah yang harus dibayarkan 13.000, pajak properti yang harus dibayarkan 2.000, wesel bayar bank itu ada 25.000, catatan hutang pemasoknya ada 5.000, bunga yang harus dibayar ada 7.000, sehingga di total ada 117.000. Lalu di kewajiban jangka panjang ada hipotek yang harus dibayar itu ada sebesar 50.000 di kredit, sehingga totalnya ada 167 untuk total kewajibannya. Lalu ekuitas pemegang saham ada modal saham sebesar 200.000, laba ditahan 187.000 yang berarti itu minus. Lalu di total ekuitas pemegang sahamnya ada 13.000, sehingga total liabilitas dan ekuitas pemegang saham yang ada 180.000. Sehingga di aktiva dan kewajiban dan ekuitas pemegang saham itu balance sebesar 180.000. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan keuangan selama reorganisasi.
Jadi proses reorganisasi pada bab sebelumnya bisa berlangsung bertahun-tahun, namun perusahaan wajib terus menyusun laporan keuangan dan melaporkan ke SEC selama dan setelah reorganisasi. Dan ASC 852 memberikan panduan pelaporan keuangan selama dan setelah reorganisasi yang membedakan transaksi reorganisasi dari operasi bisnis biasa. Nah, terdapat dampak pada neraca. Dalam neraca, kewajiban tanpa jaminan maupun yang dijamin yang timbul sebelum pengajuan pada bab sebelumnya diklasifikasikan sebagai kewajiban prapetisi dan dapat dinegosiasikan atau dikompromikan pembayarannya. Nah, kewajiban tersebut dilaporkan secara terpisah di neraca, sementara kewajiban lain yang bukan prapetisi atau pasca petisi tetap dilaporkan secara biasa. Dan perlu diingat bahwa kewajiban yang muncul setelah pengajuan bab sebelumnya harus mendapatkan persetujuan pengadilan kepailitan terlebih dahulu. Adapun dampak pada laporan laba rugi dan laporan arus kas. Pada laporan laba rugi dan laporan arus kas, biaya profesional dan beban lain yang langsung berkaitan dengan proses pada bab sebelumnya itu dicatat pada saat terjadinya. Nah, pendapatan, beban keuangan, kerugian, dan cadangan kerugian yang terjadi akibat restrukturisasi bisnis harus dilaporkan secara terpisah sebagai pos reorganisasi, kecuali jika harus dilaporkan sebagai operasi yang dihentikan. Kemudian pada beban bunga selama mengikuti jumlah yang disetujui pengadilan, beberapa dari bunga kontraktual dan harus diungkapkan. Laba per saham tetap dilaporkan normal dengan pengungkapan kemungkinan penerbitan saham baru, dan arus kas reorganisasi dilaporkan terpisah dari operasi biasa dengan metode langsung yang dianjurkan. Kemudian adapun metode tidak langsung tetapi digunakan dengan mengungkapkan tambahan. Lalu pada laporan keuangan gabungan tambahan atau laporan keuangan konsolidasi biasa itu dianggap kurang memadai untuk menggambarkan kondisi perusahaan dalam proses kebangkrutan. Oleh sebab itu, ASC 852 mengharuskan penyajian laporan keuangan gabungan diringkas untuk semua entitas yang sedang mengalami reorganisasi. Dalam laporan gabungan juga piutang dan utang antara perusahaan harus diungkapkan dan dihilangkan jika perlu. Dan konsolidasi juga tidak selalu tepat bagi anak perusahaan yang berada di bawah pengelolaan wali amanat selama proses kebangkrutan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pelaporan keuangan untuk perusahaan yang sedang berkembang dan nilai reorganisasi. Yang pertama, pelaporan keuangan untuk perusahaan yang sedang berkembang. Jadi ini tuh reorganisasi yang meliputi restrukturisasi, liabilitas, dan modal dengan peran pemegang saham tergantung pengadilan. Banyak keluar kebangkrutan lewat penjualan atau surat berharga baru. Hasil reorganisasi dipengaruhi negosiasi kreditur, pemegang saham, dan keputusan hakim. Lalu ada nilai reorganisasi. Ini merupakan estimasi nilai wajar perusahaan setelah keluar dari kebangkrutan. Biasanya dihitung dari arus kas masa depan dan hasil penjualan aset yang tidak dibutuhkan. Nilai ini menentukan pembagian pengembalian kepada kreditor dan distribusi saham dalam perusahaan yang direorganisasi. Ada dua syarat yang ditetapkan GAAP atau ASC 852 dan harus dipenuhi untuk laporan awal yang baru. Yang pertama ada nilai aset reorganisasi sebelum konfirmasi rencana lebih kecil dari total kewajiban pasca petisi dan klaim yang dapat dikompromikan. Yang kedua, pemegang saham lama menerima kurang dari 50% kepemilikan di entitas baru dengan kehilangan kendali yang nyata dan permanen. Nah, di sini ada informasi lebih lanjut mengenai hutang hipotek itu beserta bunga sebesar 5.000 dijamin dengan tanah dan bangunan, lalu semua piutang usaha itu dijaminkan sebagai jaminan pinjaman bank dan bunga sebesar 2.000. Sehingga di sini ada dalam 3 bulan itu uang tunainya ada 3.000, surat berharga yang dapat diperdagangkan 7.000, piutang usaha 22.000, persediaan itu setelah dikurangi dengan biaya penjualan itu ada 55.000. Lalu biaya dibayar mukanya tidak ada. Tanah dan bangunannya ada 60.000, peralatannya 12.000. Dan juga ada tidak berwujudnya tidak ada. Lalu total semuanya menjumlah sebesar 159.000.
Selanjutnya ada pelaporan awal yang baru. Nah, pelaporan awal baru itu menghasilkan entitas pelaporan baru tanpa laba ditahan atau saldo defisit. Nah, mengalokasikan nilai reorganisasi ke aset yang dapat diidentifikasi, itu nilai reorganisasi perusahaan harus dialokasikan ke aset berwujud dan aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi sesuai dengan metode akuisisi untuk transaksi berdasarkan GAAP. Kemudian ada pelaporan kewajiban-kewajiban. Nah, selain pajak penghasilan tangguhan, hal ini tuh dilaporkan pada nilai kininya pada tanggal konfirmasi rencana reorganisasi. Kemudian ada laporan akhir entitas nama. Nah, laporan akhir entitas nama ini per dan untuk periode yang berakhir pada tanggal konfirmasi rencana menggunakan dampak penyesuaian terhadap akun aset dan liabilitas individual yang dihasilkan dari penerapan pelaporan awal yang baru. Masih pada pelaporan awal yang baru, di sini ada pengungkapan dalam laporan keuangan awal entitas baru berdasarkan GAAP mengharuskan pengungkapan berikut untuk dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan awal entitas baru. Yang pertama, penyesuaian terhadap jumlah historik aset dan liabilitas. Yang kedua, jumlah laba ditahan sebelum atau defisit yang dihilangkan. Yang ketiga, faktor-faktor yang berkaitan dengan penurunan nilai reorganisasi. Kemudian, laporan keuangan komparatif, laporan keuangan awal entitas baru tidak dapat dibandingkan dengan laporan keuangan yang disiapkan oleh perusahaan pendahulu sebelum konfirmasi rencana reorganisasi. Kemudian, perusahaan yang baru saja mengalami reorganisasi dan tidak memenuhi kriteria pelaporan awal baru melaporkan liabilitas pada nilai kini dengan menggunakan suku bunga yang sesuai berdasarkan GAAP.